PT Krakatau Semen Indonesia didirikan pada 20 Desember 2013 merupakan perusahaan patungan antara PT Krakatau Steel Persero Tbk dan PT Semen Indonesia Persero Tbk. Berpegang pada visi dan misi yang jelas, PT KSI terus melangkah maju memenuhi kebutuhan pasar yang semakin meningkat. PT Krakatau Semen Indonesia sebagai wujud sinergi BUMN yang bertujuan untuk mengolah Granulated Blast Furnace Slag atau GGBFS sebagai produk sampingan industri peleburan baja dan blast furnace. PT Krakatau Steel Group menjadi Ground Granulated Blast Furnace Slag atau biasa disebut dengan slag semen. Granulated Blast Furnace Slag adalah sisa produk pembuatan besi yang telah memulai beberapa tahap proses. Granulated Blast Furnace Slag digunakan sebagai campuran semen biasa dan material pozzolani untuk struktur bangunan yang tahan lama. PT KSI ini menggunakan teknologi dan peralatan handal. Slag grinding plant PT KSI didesain dengan kapasitas 690.000 metrik ton per tahun yang akan diserap sebagian besar oleh PT Semen Indonesia Plant Cigading. Sementara sisanya dapat diserap oleh industri beton siap pakai atau industri lain berbasis semen. GGBFS merupakan produk ramah lingkungan atau green product yang digunakan untuk membangun struktur konkrit yang kokoh dan tahan lama setelah dikombinasikan dengan ordinary potline semen atau material pozzolani. Keunggulan lain menggunakan GGBFS diantaranya membuat beton dan mortar lebih stabil secara kimia, menambah kuat tekan, memberikan akhir yang baik serta warna yang lebih terang. Konkrit dengan campuran GGBFS sangat cocok digunakan untuk proyek infrastruktur seperti pelabuhan, jembatan, jalan, dan gedung bertingkat. PT Krakatau Semen Indonesia membangun negeri dengan komitmen menjaga kelestarian lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, saya Farah Karimah selaku MC pada acara webinar hari ini. Selamat datang di acara Infrastruktur Connect Digital Series yang merupakan rangkaian kegiatan dari acara Indonesia Infrastruktur Week Konstruksi Indonesia dan Beton Indonesia 2020 yang dapat Anda akses melalui platform digital Infrastruktur Connect mulai tanggal 21 Oktober hingga 3 Desember mendatang dengan cara mendaftarkan diri Anda di infrastructureconnect.id untuk mendapatkan aksesnya. Sebelum memulai acara webinar hari ini, perkenankan saya untuk menginformasikan bahwa untuk mengikuti kegiatan ini secara maksimal, pastikan sinyal internet Anda dalam kondisi terbaik dan gunakan headset atau earphone bila diperlukan agar suara para narasumber terdengar lebih jelas. Dan selama acara webinar berlangsung, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A yang berada di bawah layar Anda dengan cara menuliskan nama, asal instansi, alamat email, dan juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa melalui fitur Q&A tersebut. Dapatkan e-money dan goodie bag untuk 20 pertanyaan terbaik di sesi KSI dan pengumuman pemenangnya akan disebutkan di akhir acara.
Moderator akan memilih beberapa pertanyaan yang telah diajukan dan menyampaikannya kepada narasumber terkait. Dan tidak lupa saya informasikan bahwa tata cara untuk mendapatkan e-sertifikat dan materi presentasi akan kami sampaikan di akhir acara. Pada kesempatan kali ini, kami akan berdiskusi tentang inovasi beton mutu tinggi dan ramah lingkungan bagi pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan. Dan telah hadir bersama saya Bapak Dudung Maulana Tekstianto selaku moderator. Izinkan saya untuk membacakan sedikit biografi beliau. Beliau saat ini menjabat sebagai Sekjen AP3I tahun 2018 hingga sekarang. Concrete Expert Plan Manager RMC 6 Ruas Elevated Toll Road Kelapa Gading PT Adi Persada Beton, Jakarta 2016 hingga sekarang. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dudung Maulana Tekstianto untuk memimpin acara webinar ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Pak Dudung, masih di-mute, Pak Dudung. Mohon maaf ya, kelupaan. Baik, saya ulangi lagi. Selamat siang kepada para peserta webinar, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kegiatan Infrastruktur Connect Digital Series. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perlu kita ketahui bahwa kegiatan Infrastruktur Connect Digital Series ini meliputi Indonesia Infrastruktur Week 2020, kemudian Konstruksi Indonesia 2020, dan Beton Indonesia. Mengingat kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan bertatap muka pada masa pandemi COVID ini, maka dilakukan webinar. Tema kegiatan webinar kali ini berjudul Inovasi Beton Mutu Tinggi dan Ramah Lingkungan bagi pembangunan infrastruktur strategis dan berkelanjutan. Sebagai latar belakang, infrastruktur adalah salah satu faktor yang penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, dan oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian PUPR telah tetap menjaga kelanjutan proyek infrastruktur kondisi COVID-19 ini. Beton merupakan unsur utama dalam infrastruktur jalan, jembatan, dan gedung bertingkat yang menggunakan semen tidak ramah lingkungan. Dalam produksinya membutuhkan bahan tambang berupa tanah liat, batu kapur, kemudian dia memerlukan energi pengelolaan yang cukup besar dan mengeluarkan emisi gas CO2. Oleh karena itu diperlukan penggunaan material penyusun beton yang ramah lingkungan dengan karakteristik performa dan kekuatan yang sama sesuai instruksi PUPR nomor 04/IN/M 2020 tentang penggunaan semen non-ordinary Portland Cement pada pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR. Pada webinar ini akan membahas penerapan penggunaan material ramah lingkungan pada produksi beton dengan mengundang narasumber yang kompeten. Untuk itu, izinkan kami membacakan satu persatu para biodatanya, para narasumber. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Trisha Songko Widianto, Diplom HE. Beliau sebagai Dirjen Bina Konstruksi, kemudian tempat dan tanggal lahir di Bandung, tanggal 11 Februari 1961, alamat rumah ada di Jalan Kesatrian, Kebun Manggis, Matraman, Jakarta Pusat. Beliau pendidikannya adalah S1 dari Universitas Brawijaya, jurusan Teknik Sipil Pengairan, bertempat di Malang tahun 1979 sampai 1984. Kemudian dia ngambil di S2-nya di UNESCO ISE, jurusan Water Resources Development, tempatnya di Belanda pada tahun 1990 dan 1900 sampai 1991. Riwayat pekerjaan beliau dimulai dari tahun 1998 sebagai Pimbak Pro Irigasi wilayah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Kemudian tahun 2000 masih di Kalbar sebagai Pimpro Irigasi Provinsi Kalbar. Tahun 2001 sebagai Pimbak Pro Penanggulangan Darurat Bencana Alam
di Setdijen SDA, kemudian tahun 2002 sebagai Pimpro Pengendalian Banjir di Setdijen SDA, kemudian beliau tahun 2006 sampai 2008 sebagai Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 4 dan Kepala Seksi Wilayah Timur Sudit. Kemudian tahun 2008 sampai 2011 beliau sebagai Kepala Subdit Penyediaan Air Baku dan Pemanfaatan Air Tanah, Direktorat Irigasi, dan tahun 2011 sampai 2012 sebagai Kepala Subdit Air Baku dan Air Tanah, Direktorat Irigasi. Kemudian tahun 2012-2013 Kasubdit Program dan Anggaran Direktorat Bina Program di Direktorat Bina Program. Kemudian tahun 2013 sampai 2015 Kepala Balai Besar Mesuji Sekampung di BPBS Mesuji Sekampung. Kemudian sebagai Kepala Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung pada tahun 2015 sampai 2016. Kemudian Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air di Direktorat Pengembangan Jaringan SDA 2016 sampai sekarang sampai 2018 ya. Kemudian Kepala Biro Perencanaan Anggaran Kerjasama Luar Negeri 2018 sampai sekarang. Dan sebagai terakhir Direktur Jenderal Bina Konstruksi pada tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan sekarang. Kami pada pembicara kedua adalah Bapak Insinyur Bambang Tedoso Oktanto sebagai Direktur Utama dari PT Krakatau Semen Indonesia. Beliau lahir di Madiun tanggal 30 Oktober 1965, kemudian beralamatkan di Tuban, Jawa Timur, perumahan dinas. Beliau lulusan dari saat ini sebagai Direktur Utama PT Krakatau Steel Indonesia. Kemudian izinkan untuk pendidikannya, beliau adalah lulusan dari Universitas Brawijaya, ya sama dengan Bapak Tisa Songko. Kemudian yang ketiga yang akan membawakan pembicara kali ini adalah Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Murni Dewi, MS, sebagai Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Saya bacakan untuk biodatanya. Beliau, sebentar, jadi Ibu Profesor Sri Murni Dewi ini lahir di Bukit Tinggi tanggal 11 Desember 1951, beralamat di Malang, Jalan Cengker Ayam. Kemudian beliau lulus S1 dari ITB tahun 1971 sampai 1975. Kemudian S2-nya di ITB Teknik Sipil Struktur tahun 1989 sampai 1991. Kemudian di S3-nya diambil di ITS Teknik Sipil dan Struktur tahun 2002 sampai 2005. Beliau banyak sekali mempublikasikan beberapa pertemuannya. Kami tidak akan sebut satu persatu, namun yang ada kaitannya dengan materi kali ini, beliau mempunyai aplikasi untuk effect of GGBFS to the compressive strength, workability and time span between mixing and compacting of concrete pass. Itu dibuka untuk, maaf sebentar, untuk volumenya, volume 10, nomornya nomor 04, tahunnya tahun 2019 ya, April 2019. Dan jurnalnya Ibu Sri memasukkan ke dalam International Journal of Civil Engineering and Technology. Sedangkan untuk pengalaman penulisan buku, beliau ada 8 buku yang nanti bisa kita sharing, 9 buku maaf. Kemudian pengalaman pengelolaan haki ada sekitar 6 ya, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Baik, untuk itu kami akan pada webinar kali ini kesempatan pertama akan kami berikan kepada Bapak
Trisasongko Widianto untuk berkenan menyampaikan materi pada hari ini dengan waktu 10 menit. Waktu dan tempat kami serahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dudung. Saya cek sound dulu. Clear ya suara saya? Jelas, Pak. Yeah. Baik, terima kasih yang kami hormati para narasumber dan semua peserta webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, walaupun kita webinar dengan daring, tapi saya rasa tidak mengurangi esensi atau seminar pada siang hari ini. Mohon izin, tayangan saya bisa ditampilkan? Bisa, Pak. Monggo. Filenya di mana ya? Belum ada ya? Belum kelihatan, Pak. Oke. Sebentar. Oke, sambil menunggu file, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa sesuai dengan visi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, ini ada 5 visi beliau. Saya membacakan yang kaitannya saja dengan infrastruktur, yaitu visi nomor 1, mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, interkoneksi infrastruktur dengan kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, dan perikanan. Kemudian pada tanggal 20 Oktober juga Bapak Presiden menyampaikan bahwa infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambahan perekonomian rakyat. Jadi sekali lagi, visi beliau untuk kegiatan infrastruktur ini tetap menjadi perhatian. Lanjut. Megang tayangan, siapa lanjut? Baik. Lanjut. Kalau kita lihat sasaran utama pembangunan infrastruktur, lanjut. Pada tahun 2020 dan 2024, ini lanjut. Jadi ada 4 yang terkait dengan kegiatan infrastruktur. Infrastruktur pelayanan dasar, kemudian infrastruktur ekonomi, infrastruktur perkotaan, dan transformasi digital. Halaman 5, tolong. Kalau kita lihat untuk yang infrastruktur pelayanan dasar, ini terkait dengan kegiatan di PUPR, yaitu untuk kegiatan rumah, tanggal 6 hunian layak, kemudian dengan akses sanitasi layak, dan sambungan rumah dengan akses air minum layak, jaringan irigasi baru 500 hektar, kemudian tambahan air baku, industri dan domestik 90 meter kubik per detik, kemudian juga membangun bendungan multiguna sebanyak 58 unit, dan water use efficiency ini sebesar 5,3 US dollar per meter kubik. Lanjut ke halaman 5. Dan untuk bidang infrastruktur ekonomi, di sini juga kita akan membangun jalan tol baru sepanjang 2.000 km dan juga membuat jalan nasional baru sepanjang 2.500 km dan kondisi mantap jalan nasional 98%, dan penurunan waktu tempuh jalan utama pulau jadi 1,9 jam per 100 km. Kemudian untuk infrastruktur perkotaannya, energi dan tenaga listrik. Yuk. Mohon operator, lanjut. Pak Abdul, mohon lanjut, Pak. Oke.
kalau kita lihat ini dampak dari COVID-19 ini pada perekonomian Indonesia dari sisi konsumsi dan sisi dunia usaha. Ini dari sisi dunia usaha terlihat bahwa untuk dalam bidang konstruksi ini dampaknya juga sangat besar. Kalau kita lihat pada pertumbuhan kuartal pertama 2019 ini 5,9, tapi kalau kita sandingkan dengan kuartal pertama di 2020 ada suara 2,9%. Jadi Pak Sasongko suaranya nggak ada ya? Pak Abdul? Ya. Oke, lanjut. Kemudian kalau kita lihat ada beberapa jasa dan sektor yang mengalami dampak dari COVID, dan ternyata sektor jasa konstruksi juga mengalami terdampak dan mengalami kerugian yang cukup besar. Kemudian kalau kita lihat dalam kegiatan atau setelah masa new normal ini, ada 9 sektor yang ditetapkan untuk dibuka kembali, termasuk sektor jasa konstruksi. Lanjut, halaman 8, operator. Kemudian kalau kita lihat arahan Bapak Presiden dalam masa pandemi ini, telah terbit Impres nomor 4, kemudian dalam Impres itu ada instruksi khusus kepada Menteri PUPR agar melakukan percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka penanganan coronavirus disease 19 ini. Jadi untuk ini kami di Kementerian PUPR membangun rumah sakit untuk atasi COVID ini seperti di Pulau Galang, dan di Jogja, di Lamongan, dan juga menyiapkan Wisma Atlet di Kemayoran. Kemudian kami juga menerbitkan Inmen 02, ini protokol penyebaran corona dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Jadi kami dengan PUPR mengantisipasi agar pelaksanaan jasa konstruksi di lapangan tidak terhambat, tapi tetap sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Dan ini sudah kami terbitkan Inmen 02 tahun 2020. Kemudian lanjut, kalau kita lihat dalam Inmen ini tahapannya adalah membentuk Satgas pencegahan, kemudian menyediakan fasilitas pencegahan, lanjut, terus mengedukasi semua orang untuk menjaga dari COVID-19, kemudian juga setiap pagi mengukur suhu, kemudian juga melakukan kerjasama dengan puskesmas setempat, dan menghentikan pekerjaan jika ada pekerja yang terindikasi kena COVID, kemudian dilakukan isolasi. Lanjut. Kemudian mohon operator agak cepat ya. Yeah. Kemudian kalau kita lihat, kita langsung saja untuk bangunan infrastruktur ke depan. Jadi lanjut. Jadi berdasarkan visium dari PUPR 2020-30, kita lanjut, kita lihat bahwa untuk sumber daya air, ini kita menyediakan atau menyediakan untuk air baku sebanyak 57 kubik per kapasitas per tahun.
kemudian di 2024 68,11, dan di 2030 kami mempunyai target 120 meter kubik. Kemudian untuk Bina Marga, kalau kita lihat pada 2017-19 jalan mantap 94%, di 2030 kami punya target 99%. Kemudian untuk air minum layak, ini di 2017-19 78%, target di 2030 100%, dan untuk backlog MBR di 2019 ini 5,4 juta, dan target di 2030 3 juta backlognya. Lanjut. Ini strategi dari Kementerian PUPR untuk 2020-2024 yang kaitannya dengan acara kita adalah meningkatkan penggunaan material dan peralatan produksi dalam negeri yang memberikan nilai tambah dalam setiap infrastruktur yang terbangun sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor. Lanjut, ini kalau kita lihat kebutuhan dana infrastruktur PUPR 2020-2024 ini sebanyak 887,9 triliun, dan kebutuhannya adalah seperti tertera. Kemudian kalau kita lihat anggaran di PUPR 2020 ini semula 120, karena ada refocusing dan realokasi menjadi 5, atau ada refocusing sebesar 44. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu untuk anggaran 2021 ini memang cukup signifikan di Kementerian PUPR. Kita mengemban amanah sebesar hampir 150 triliun. Ini yang menjadi DIPA PUPR di 2021. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat rangka program Kementerian PUPR, ini tadi kami sampaikan 5 visi Presiden, dan salah satu yang terkait dengan infrastruktur adalah mempercepat melanjutkan pembangunan infrastruktur. Kemudian tema dari 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosialisasi sosial. Dan sebelah kanan adalah fokus program 2021, mulai dari peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat, peningkatan investasi, penguatan jaringan pengamanan sosial, dan terakhir, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat 2021 bidang SDA ini sebesar 58,55 triliun, bidang Bina Marga sebesar 53,9 triliun, bidang Cipta Karya sebesar 26,5 triliun, dan bidang perumahan total 8 triliun. Artinya Bapak Ibu, kami ingin menginformasikan bahwa memang di 2021 ini infrastruktur ini sangat masif, karena seperti kita ketahui di 2021 dan sudah mulai dari 2020 ini kita akan mengembangkan food estate di Kalimantan Tengah, kemudian juga kita akan menyiapkan kawasan industri Batang dan Subang, kemudian juga food estate yang ada di Batang Hubungan ya, di Sumut, di Singkong. Jadi ini prospek dari teman-teman yang berada pada rantai pasok khusus semen. Jadi infrastruktur sekali lagi ke depan ini sangat masif. Kemudian kalau kita masuk ke kaitan dengan rantai pasok, secara singkat saja Bapak Ibu, ini di dalam Undang-Undang 2 lanjut, dalam Undang-Undang 2 Jasa Konstruksi, ini ada 5 pasal yang terkait dengan rantai pasok. Kemudian di dalam turunannya di PP juga ini ada 4 pasal yang terkait dengan rantai pasok. Saya tidak mau. Nah ini
Ini kaitannya dengan rantai pasok di Undang-Undang 2 tahun 2017 dan turunannya pada PP nomor 22 tahun 2010. Lanjut. Terus lanjut. Kalau kita lihat terus estimasi kebutuhan material semen, lanjut, secara nasional ini 2020 dan dampak pandemi COVID-19. Jadi kalau kita lihat pada 2019 kebutuhan dari nasional ini 69,7 juta ton dan kebutuhan di 2020 73,7 ton. Tapi akibat adanya COVID ini terjadi penurunan 10%, sehingga kebutuhannya menjadi 66 juta ton. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat estimasi kebutuhan nasional untuk Kementerian PUPR sebelum dan sesudah COVID, kalau kita lihat di 2020 ini sebanyak 5,9 juta ton, tapi setelah adanya COVID mengalami penurunan jadi 3,5 juta ton. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, ini tadi kami sampaikan bahwa visum atau RPJMN dari infrastruktur khususnya Kementerian PUPR ini ke depan ini masih sangat tinggi, sangat masif, sehingga kebutuhan dari semen juga dapat terlihat. Di 2021 ada peningkatan, dan di saat 2022 sampai 2024 ini hampir sama, kebutuhannya sekitar 6 juta ton. Mohon maaf Bapak Bambang, ya agak dipercepat Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kalau gitu saya langsung saja untuk ke penggunaan material. Lanjut. Terus. Ya. Lanjut, ya. Terus. Ya, gimana? Saya ingin sampaikan untuk 10 menit aja soalnya. Ya. Untuk standar nasional ini terkait material, ini kita sudah mempunyai SNI. Kemudian kami langsung saja regulasi yang terkait dengan material baja maupun material semen di Kementerian PUPR. Lanjut, kami sudah mempunyai SE Dirjen Bina Marga nomor 2, kemudian SE Menteri PUPR nomor 07, kemudian ada juga Inmen PUPR 04 2020. Dan sekali lagi ini adalah regulasi-regulasi yang telah diterbitkan di Kementerian PUPR. Kemudian kami akan cepat saja langsung kami penutup 10 menit ya, Pak Dudung ya. Sebagai penutup paparan kami, Bapak Ibu, sebagaimana arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Kementerian PUPR telah menerbitkan Inmen 02 tentang protokol pencegahan penyebaran coronavirus. Kemudian dengan adanya kondisi pandemi COVID-19, pelaksanaan program pengerjaan infrastruktur tetap berjalan, sehingga tetap membutuhkan ketersediaan pasokan suplai material semen, khususnya semen ramah lingkungan. Kemudian dalam upaya mendukung penurunan emisi CO2 di industri semen, Kementerian PUPR mendorong pemakaian semen ramah lingkungan, PCC, PPC, dan slag semen. Program proyek infrastruktur sedang dilaksanakan dengan menerbitkan Inmen 04. Kemudian selaras dengan tujuan dari instrumen PUPR di atas, untuk meningkatkan implementasi penggunaan material konstruksi yang ramah lingkungan, khususnya semen non-EPC, saya peruntukan jenis pekerjaan khususnya, salah satunya adalah GGBWS atau semen Portland Slag, merupakan salah satu produk ramah lingkungan yang memiliki potensi mengurangi emisi CO2. Karena dengan konsep reuse, recycle, GGBFS dan slag semen
merecycle limbah pabrikan baja sebagai substitusi bahan baku dasar pembuatan semen sehingga dapat mengurangi dampak negatif. Kementerian PUPR telah membuktikan komitmen dalam mendukung mengatasi kelangkaan material semen ini yang berkualitas di proyek akibat distribusi logistik. Kemudian kami juga sedikit lagi sebelum menutup Bapak Ibu, ini kalau kita lihat ini mengenai gap supply dan demand, ini kalau menurut data kami ini perlu menjadi pertimbangan atau evaluasi kita bersama. Ini di 2020 supply-nya ini 71 juta, kemudian demand-nya 73, target terpasang 115. Atau sebagai evaluasi di 2019, kalau kita lihat supply 71,9, demand 69, tapi kapasitas terpasang 109. Jadi ini ada gap yang mungkin ini adanya produk-produk impor. Jadi ini perlu menjadi pertimbangan kita bersama agar ya tadi kami sampaikan, kami sudah mendorong untuk melakukan atau menggunakan produksi dalam negeri. Ini menjadi pemikiran kita bersama untuk mengisi gap yang cukup besar. Dan ini sebenarnya potensi dari teman-teman pabrik semen untuk mengisi kalau memang ada produk-produk impor. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan secara singkat karena waktunya juga hanya 10 menit. Terima kasih, mungkin lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Tisa Songko Widianto yang sudah memberikan materinya untuk penggunaan beton ramah lingkungan pada pembangunan infrastruktur strategis di Indonesia. Sangat jelas, namun demikian ini materinya juga banyak, waktunya sangat singkat, tapi kita sudah menangkap apa yang disampaikan oleh beliaunya, terjadi penggunaan material yang semen yang sangat tidak sesuai dengan kapasitas produksinya ya. Baik, untuk selanjutnya kami akan lanjutkan pada narasumber kedua. Kami persilakan kepada Bapak Insinyur Bambang Tridoso untuk berkenan menyampaikan materi. Jadi ini sekali lagi waktunya cuma 10 menit Pak, mohon maaf agak dipercepat nanti dalam penyampaiannya. Waktu kami serahkan Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Dudung. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Tisa Songko Widianto sebagai Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Bu Sri Murni Dewi atau Prof. Dewi sebagai Guru Besar Fakultas Teknik Sipil ya, UB, dan Pak Dudung beserta staf dari Krakatau Indonesia dan peserta yang ikut webinar pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin share. Seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya bahwa PT Krakatau Semen Indonesia ini merupakan perusahaan baru ya, perusahaan baru sinergi antara PT Krakatau Steel dengan Semen Indonesia Group, di mana masing-masing share saham adalah 50%. Di mana sinergi ini dibentuk karena memang pada awalnya di tahun 2013 itu akan dibangun namanya Blast Furnace Plant ya. Dan Furnace Plant ini dibangun di Cilegon ya, di bawah Krakatau Steel, sehingga produk sampingannya atau GBFS itu nanti bisa digunakan sebagai substitusi semen atau biasa disebut semen. Jadi sebenarnya GBFS ini adalah merupakan semen yang bisa digunakan sebagai substitusi semen ordinary semen atau OPC. Ini langsung aja. Jadi di dalam prosesnya ini
ini sangat sederhana, simpel sekali, yaitu karena pada saat proses di blast furnace itu dalam bentuk granulate ya, dalam bentuk granulate sehingga perlu di grinding ya, di mana romel atau grinding ini merupakan grinding khusus ya, akan menghasilkan GGBFS yang sudah di grinding di ground itu dengan kehalusan sampai dengan 412 mm persegi per kilogram. Di mana kalau standar dari semen OPC kurang lebih start 380. Kemudian di sini yang tampak di gambar ya, di slide ya. Gambarnya jelas ya, Pak Dudung ya? Jelas, Pak. Oke. Di sini yang tampak di gambar ini blast furnace ya, yang seperti pasir ya. Ini merupakan produk tadi yang sampingan dari blast furnace. Ya. Kemudian kalau sudah digiling, ini jadi halus ini. Warnanya putih. Nah, ini kehalusannya hampir bisa mencapai 4.500. Nah, kemudian dari sisi chemical properties-nya, ini kenapa disebut sebagai sementitus karena memang di sini masih kandungan kalsium oksidnya masih tinggi ya, sekitar kurang lebih 40 ya, sampai 50%. Dan kemudian compressive strength-nya di sini untuk umur 28 hari, memang untuk GGBFS ini kalau dicampur dengan ordinary semen, ini di umur 7 sampai 14 harinya setting time-nya masih lama. Tapi setelah 28 hari, ini dia masih tumbuh kuat tekannya. Nah, kapasitas daripada plant grinding mill-nya di Krakatau Indonesia ini totalnya adalah 690.000 ton ya per tahun yang tadi saya sebutkan. Tapi sekarang ini utilisasinya masih mungkin di kurang lebih setara antara 70%. Apalagi dalam masa pandemi ini. Untuk pertama di tahun 2018 ini kan karena masa setelah proyek selesai, masa komersial, ini kita baru bisa rilis kurang lebih sekitar 75.000 ton. Kemudian di 2019 kita sudah bisa mencapai 330.000 ton ya, hampir 5% lah itu. Dan di tahun 2020 ini kami targetkan bisa mencapai 440.000 ton kurang lebih. Ini hampir kurang lebih sekitar hampir 80%. Kemudian untuk distribusinya ini terutama yang 1% itu dalam bentuk jumbo bag, yang 43% dalam bentuk bulk truck, yang hampir 57% dalam bentuk cargo vessel. Yang untuk distribusi di domestik ini dalam bentuk bulk truck itu mencapai ini hampir untuk semen manufaktur ini 75%, kemudian untuk turunan non beton 6%, ready mix 15%, dan untuk precast-nya 5%. Sedangkan untuk ekspor ini di tahun 2019 ini sudah kita hampir kurang lebih sekitar 60% kita ekspor ya, karena memang untuk saat ini di lokal ini masih untuk aplikasi penggunaan GGBFS ini masih kecil ya. Jadi hampir produknya 60% kita ekspor sementara ini. Ya. Tapi harapan kami adalah nanti ke depan bisa terbalik ya, artinya produk GGBFS ini bisa digunakan di lokal. Ini kita targetkan di tahun 2019 122.000, di tahun 2020 ini kita bisa ekspor kurang lebih 242.000 ton, dan di tahun 2021 kita tekan menjadi 360.000 ton. Ini rata-rata yang kita ekspor di regional atau di area ASEAN, dan ke depan nanti ke Australia, Jepang, Cina. Nah, kenapa memilih GGBFS? Karena di sini yang telah disebutkan tadi bahwa ada beberapa kelebihan untuk GGBFS ini. Yang pertama adalah kuat tekannya tadi, memang untuk 7-14 hari memang rendah, tapi
di atas 28 hari ini dia masih tumbuh untuk kuat tekannya. Kemudian untuk panas hidrasi, jadi nanti kalau untuk penggunaan mass chrome-kit ini sangat bagus sekali untuk dengan menambah GGBFS. Dan juga yang ketiga adalah ketahanan terhadap ini klorin dan sulfat ini tinggi sekali dan cocok sekali untuk digunakan untuk pembangunan pelabuhan ya pinggir pantai atau bendungan-bendungan. Tentunya dengan kekuatan dari GGBFS ini akan mengurangi cost atau reduce maintenance. Dan mungkin ada lagi yang mungkin kelebihan mungkin tidak saya sebutkan di sini. Adanya ada di profil. Ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan bahwa setelah kita proses ya, karena GBFS adalah limbah B3 ya. Sehingga setelah kita proses, kita giling menjadi produk GGBFS, ini bukan limbah B3 lagi. Jadi nanti konsumen atau customer itu bisa langsung menggunakan tanpa harus membuat izin limbah B3, pengolahan limbah B3. Baik, ini aplikasi ya untuk gedung tinggi, terutama ini kan karena pada saat ini kita temanya adalah untuk butuh-butuh tinggi. Butuh-butuh tinggi itu kurang lebih yang kita gunakan hampir lebih dari 41 megapascal ya. Ini sudah banyak sekali digunakan di luar ya. Hampir ada yang hampir 104 megapascal juga. Nah, ini aplikasinya di World Trade Center dan lain-lain ya. Ini ada di Kanada, ada di Amerika juga. Semuanya menggunakan GGBFS. Nah, ini sebenarnya kalau di Jakarta ini rencana itu ada dua gedung pencangkal langit ya. Rencananya ini ya. Yang pertama adalah yang Pertamina Energy Tower ini hampir 530 meter dan kemudian Signature Tower ini 628 meter. Tapi sayang ini sebenarnya sudah groundbreaking tapi sampai saat ini proyeknya masih di hold. Ya. Kemudian termasuk untuk proyek Patimban, untuk pelabuhan Patimban di Subang itu juga menggunakan produknya GGBFS. Dalam hal ini kita kerjasama dengan Semen Indonesia Group ya, dengan SIG yang menggunakan namanya produk Max Strength. Dan juga digunakan sebagai untuk bata ringan. Baik Pak Dudung, mungkin ini presentasi, mohon maaf karena ini diburu waktu. Cuma saya ingin menyampaikan pertanyaan, nanti tolong yang bisa menjawab nanti dapat hadiah ya, dapat door prize nanti ya. Mungkin ada banyak teman-teman yang di Jakarta ini, saya pengen tahu gedung sekarang ini yang saat ini yang tertinggi itu gedung apa yang di Jakarta? Tolong nanti jawab di chat ya, nanti yang terdepan nanti akan langsung mendapat hadiah. Demikian Pak Dudung, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Bambang Tridoso. Jadi penyampaiannya sangat singkat dan bagus. Sudah mengena. Kali ini nanti akan ada door prize yang disampaikan terakhir. Nah, demikian intinya adalah nanti kita akan sebutkan di kesimpulan ya. Baik sekali material ini ramah lingkungan ya. Dan ada yang sudah menggunakan, jadi sudah terbukti. Kalau saya sendiri, ini kepinginnya tahun 1995 Pak, ketika Taman Anggrek dulu. Nah, namun baru ketemu sekarang, ya Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan pada pembicara yang ketiga, kepada Ibu Sri Muni Dewi untuk menyampaikan materinya, waktu dan tempat kami berikan. Waktunya agak panjang ini Bu Sri, bisa lebih dari 10 menit ya. Silakan Bu. Bu Sri belum bisa menayangkan ya? Oh iya, sebentar saya tayangkan. Oh, baik, makasih.
Ini. Yang mana ini PPT-nya tadi belum dibuka? Sudah. Nggak ada. Belum dibuka ini. Bu Sri, apa mau dibantu sama Mas Abdul aja? Sebentar. Oke, tadi sudah dibuka kok. Makanya ini nggak kelihatan. Ini. Mana yang ini? Ya, yang edit. Yang edit. Sudah bisa, Bu Sri, monggo. Ya. Ininya disorot ya, disorot ya. Materinya mohon disorot itu. Sudah ya? Sudah, Bu Sri. Ya. Terima kasih, Pak Dudung. Selamat siang, para panelis dan juga peserta webinar siang ini. Jadi di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian tentang GGBFS untuk beton mutu tinggi yang dilaksanakan di Universitas Brawijaya. Jadi permasalahan dalam membangun gedung mutu tinggi tentunya penggunaan mas konkrit, sehingga kita perlu semen dengan hidrasi rendah dan juga tentunya mutu yang tinggi, ya. Kemudian juga teknologi SCC supaya pelaksanaan bisa berjalan dengan baik. Untuk mendapatkan mutu tinggi, kita menggunakan fast yang rendah. Supaya workability bisa terjaga, kita menggunakan SP. Kita juga bandingkan kalau digunakan silika foam atau GGBFS saja. Jadi ini rancangan penelitian yang kita lakukan. Material-materialnya pasir, batu pecah, dan air. Nah, ini hasilnya untuk kuat tekan beton dengan penambahan GBBFS. Ya. Jadi di situ ada mulai umur 7 hari sampai 90 hari, penambahan dari 45%. Kelihatan tutupan ini nih. Angka di sini loh nggak kelihatan. Nah, 25%, 45%, 55%, dan 65%. Pertumbuhannya. Kemudian kalau dengan silika foam, di sini ternyata hasilnya tidak sebaik kalau dengan GBBFS saja, tapi dengan proporsi yang sama, ya. Kita juga melakukan pengujian kuat tarik belah dan trennya sama dengan kuat tekan. Dilakukan juga pengukuran initial setting time dan ada tambahan perlambatan waktu pengerasan awal 30 menit dan waktu pengerasan. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Ada 2 proses pembentukan beton, yaitu proses hidrasi dan proses pozolanik. Proses hidrasi berlangsung lebih awal, ditandai dengan pembentukan CSH gel dari reaksi kapur air silika. Proses hidrasi ini selain menghasilkan CSA juga mengeluarkan kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida inilah yang digunakan pada proses pozolanik untuk membentuk CSH berupa kristal. Oleh sebab itu, proses pozolanik tentunya berlaku setelah proses hidrasi. Ini sebabnya kenapa semen dengan GGBFS itu lebih lama mengerasnya.
Tetapi proses pozolanik ini menghasilkan kristal yang menempati bekas air pada permukaan gel, sehingga menghasilkan beton yang lebih kedap air. Komponen utama dari GGBFS dan SF atau silika foam adalah silika. Oleh sebab itu, ia bekerja pada proses pozolanik. Perbedaannya, GGBFS selain mengandung silika juga mengandung CaO, sehingga proses hidrasi juga ada pada GGBFS. Oleh sebab itu, porsi yang bisa ditambahkan pada GGBFS lebih banyak daripada porsi yang bisa ditambahkan pada silika foam atau fly ash. Pada silika foam atau fly ash biasanya kita hanya menambah 15-20%, tetapi dengan GGBFS kita bisa menambah lebih sampai 55%. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang umur pengerasan yang lebih lama karena mengandalkan proses pozolanik. Oleh sebab itu, makin banyak kadar silika pada GGBFS, makin lama kekerasan tumbuh. Karena fungsi yang sama dari GGBFS dan silika foam, maka tidak perlu mengkombinasikan mereka kecuali untuk GGBFS yang juga banyak mengandung CaO dan MnO yang juga mengalami porsi proses hidrasi besar. Rasio kandungan CaO dan MnO yang dengan kandungan silika dinyatakan dalam basicity atau reactivity index. Nah, produksi GGBFS KSI ini basicity-nya 1,1 dan bisa meningkat menjadi 1,57 kalau kita campur 35% OPC dan 65% GGBFS. Sedangkan kalau kita menggunakan OPC saja, basicity-nya 3. Untuk GGBFS yang mengandung CaO dan MgO terjadi kombinasi proses hidrasi dan pozolanik. Jadi peran silika foam tidak terlihat signifikan dalam penelitian kami karena kandungan di dalamnya hampir sama dengan kandungan GGBFS. Sedangkan secara ekonomis silika foam lebih mahal, sehingga yang dianjurkan adalah penggunaan GGBFS saja, tidak perlu menggunakan silika foam. Kenaikan kekuatan ini bisa mencapai umur 90 hari. Sedangkan kalau kita menggunakan SF dan fly ash itu biasanya hanya sampai 56 hari. Penggunaan SP dapat memperbaiki workability dan mempercepat pengerasan beton. Sehingga untuk rentang waktu pengadukan dan pengecoran yang lama, sebenarnya dipilih SP yang bersifat retarder. Ini hubungan antara basicity dan pertumbuhan kekuatan. Kita lihat untuk basicity tinggi, dia mengalami pengerasan pada umur awal, sedangkan yang basicity rendah, pengerasannya lambat, tetapi pada akhirnya dia akan sama kekuatannya dengan semen dengan basicity tinggi. Nah, sifat ini bisa kita gunakan untuk memprediksi kekuatan uji tekan setelah dari hasil pengujian 7 hari. Karena biasanya praktisi menguji sampelnya pada umur 7 hari untuk segera mengetahui apakah mutu beton dicapai atau tidak. SNI menetapkan rasio uji 7 hari terhadap 28 hari sebesar 0,65 sampai 0,75. Jadi misalkan kekuatan 7 hari 20 MPa, pada 28 hari diperkirakan 29 MPa. Sedangkan beton dengan reaktivitas rendah, ini rasio 7 hari terhadap 28 hari lebih rendah, mungkin 0,55. Jadi kalau kuat tekan 7 hari 20 MPa, maka pada 28 hari 36 MPa. Jadi saya sering mengatakan pada rekanan yang khawatir kenapa kok mutunya rendah, saya minta tunggu aja sampai umur 28 hari. Bagi mereka yang menggunakan semen pozolan seperti
PPC, PSG, dan sebagainya. Karena SNI belum mengeluarkan rasio untuk semen GGBFS atau semen PCC dan lain-lain. Yang ada hanya rasio untuk semen OPC. Ini adalah indeks aktivitas. Pada beton normal, untuk mencapai mutu sama, maka pada proporsi GGBFS 10-20%, sedangkan jika 30-40%, mutu akan turun menjadi 0,9. Pada beton mutu tinggi, untuk proporsi 10-40%, penggunaan GGBFS dapat menaikkan mutu, dan jika digunakan 40-50%, mutu akan turun. Sifat reaktivitas dan indeks aktivitas ini bisa kita gunakan untuk mix design beton dengan GGBFS. Jadi untuk beton mutu normal, porsi GGBFS yang setara OPC adalah 20-30%. Jadi jika mix design menggunakan OPC dan kemudian mengganti 20-30% dengan GGBFS, maka hasilnya sama. Jadi kita bisa menggunakan mix design yang selama ini kita gunakan, yaitu untuk OPC, dan kemudian mengganti 20-30% dengan GGBFS. Jika kemudian kita ingin menggunakan GGBFS lebih banyak, kita tahu bahwa indeks aktivitas akan turun, misalkan 90%, maka mix design memakai prosedur OPC dilakukan dengan menaikkan lebih dulu target FC 10%. Dan selanjutnya mengganti OPC dengan GGBFS sesuai keinginan semula. Jadi kita tidak perlu menciptakan suatu prosedur mix design yang baru, bisa langsung menggunakan prosedur mix design OPC yang selama ini sudah kita gunakan. Untuk beton mutu tinggi, porsi GGBFS yang setara dengan OPC pada 28 hari adalah 30-40%. Jika ingin menggunakan porsi lebih banyak, maka pada waktu mix design, FC target dapat kita naikkan lebih dulu, seperti halnya pada beton normal. Jadi ini bagaimana kita merancang mix design kalau menggunakan GGBFS. Sering juga ada pertanyaan bagaimana penggunaan untuk beton precast. Beton precast memerlukan kekuatan awal yang lebih besar. Oleh sebab itu, kita pilih proporsi 20-30% saja dan dihitung kekuatan awal yang ditargetkan dalam pelaksanaan. Atau mungkin kita bisa menggunakan semen OPC tipe 3 untuk mencampur dengan GGBFS. Keuntungan pemakaian pada beton precast tentunya teksturnya cerah, lebih padat, halus, tidak perlu finishing. Karena lebih padat, maka risiko micro crack-nya juga tidak ada, ya kecil sekali, sehingga kalau ada beban berulang, biasanya micro crack ini akan merambat. Nah ini lebih kecil daripada penggunaan beton biasa. Ini keuntungan penggunaan GGBFS. Itu sebabnya GGBFS ini di luar negeri sudah dipakai secara luas. Semakin tinggi suhu, pengikatan material GGBFS akan semakin baik, yang berimbas pada tercapainya mutu beton yang lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan fly ash? Fly ash di sini sama dengan silika foam, kandungannya hanya silika, tidak mengandung CaO, sehingga dia hanya bekerja pada proses pozolanik. Fly ash tipe F hanya mengandung silika, fly ash tipe C mungkin mengandung CaO, tetapi CaO-nya mungkin sudah mati ya, tidak aktif ya, karena tidak berbeda dengan GGBFS yang CaO-nya aktif. Dari penelitian yang dilakukan di Brawijaya maupun di ITS, teman-teman melihat bahwa
kualitas fly ash di Indonesia ini sangat beragam. Mungkin karena faktor batu baranya yang beragam sehingga silika foam-nya tidak sama. Oleh sebab itu, kami menyarankan menggunakan SF ya. Tetapi tadi sudah dilihat bahwa SF juga kurang efektif, jadi cukup menggunakan GGBFS saja. Pemilihan agregatnya sama dengan kita menggunakan OPC, studi literatur mengatakan bahwa sangat sensitif terhadap curing, sama saja. Yang penting karena mengandung CaO, jadi proses penyimpanannya harus sama dengan semen biasa. Ya. Data kurva indeks aktivitas yang kami sampaikan tadi, tentunya dipahami masih terbatas. Untuk validasi diperlukan pengujian yang lebih luas. Kami menghimbau partisipasi para praktisi di lapangan, para peneliti di lab, supaya kita bisa mendapatkan metode acuan yang handal dalam desain penggunaan GGBFS, supaya nanti bisa diadopsi oleh SNI. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sri Murni Dewi atas materinya. Sebagai pemberitahuan bahwa untuk itu kami akan mulai dengan sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab yang kita ambil dari pertanyaan di chat ya, di QA. Jadi pertanyaan cukup lumayan, kita bisa ambil nanti ada beberapa. Yang pertama, kita ada pertanyaan untuk Bapak Dirjen, yaitu dari Pak Novan, asal instansi United Tractor. Kemudian pertanyaan sebagai berikut, bagaimana PUPR sebagai generator pembangunan mengintegrasikan antara bahan baku yang ada di semua industri saat ini mengolah limbah menjadi bahan bangunan atau paving agar mempercepat pembangunan yang merata. Mungkin itu pertanyaan yang pertama yang ditujukan kepada Pak Dirjen. Kemudian pertanyaan kedua. Pak Dudung, maaf, tolong diulang Pak Dudung. Ya. Pertanyaan diulang. Pertanyaan yang pertama Pak Tri, jadi dari Pak Novan, United Tractor, pertanyaannya bagaimana PUPR sebagai generator pembangunan mengintegrasikan antara bahan baku yang ada di semua industri saat ini dengan mengelola limbah menjadi bahan bangunan atau paving agar mempercepat pembangunan yang merata. Ini memang agak kurang jelas pertanyaannya, Pak. Tapi intinya dia menggunakan limbah untuk material, di samping itu digunakan untuk semua industri ya, bahan baku industri ya. Yang saya tangkap, Pak, ini industri kan ada limbah, Pak. Kemudian dari limbah tadi, material limbahnya bisa dipakai untuk pembangunan gitu ya. Salah satunya tadi mungkin yang disebutkan adalah slag dalam hal ini. Memang yang sebelumnya kan ada fly ash juga, Pak ya. Itu juga bahan limbah dari industri. Itu PUPR di sini dipertanyakan bagaimana untuk mengintegrasikan ya dalam penggunaan material tersebut, Pak. Terima kasih. Kemudian apa mau dilanjutkan, Pak? Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua juga ditujukan ke Pak Trisasongko Widianto dari Pak Faisal Ahmad, konsultan konstruksi dan geoteknik. Berapakah persentase penggunaan konstruksi beton untuk pembangunan infrastruktur nasional
pada tahun 2020 dan kriteria tipikal beton seperti apa yang akan diimplementasikan pada pembangunan nasional. Dari pertanyaan kepada Pak Dirjen ada 2 yang saya ambil. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dudung. Kami akan mencoba menjawab 2 pertanyaan ini mengenai pemanfaatan limbah untuk material ya. Prinsipnya kami mendukung Pak. Kami mendukung untuk produk-produk limbah ini kan dalam rangka mengurangi dampak lingkungan ya. Kami prinsipnya mendukung untuk pemanfaatan limbah. Namun sekali lagi tadi yang disampaikan oleh Bu Sri Bumi ya, kan kita mempunyai SNI. Selama itu memenuhi SNI yang dipersyaratkan atau mungkin belum ada SNI-nya ya nanti kita dorong itu untuk pembuatan SNI-nya. Sekali lagi Kementerian PUPR mendukung Bapak pemanfaatan limbah untuk material konstruksi, lagi tapi dengan catatan tadi harus memenuhi standar-standar yang telah ditentukan. Kemudian mengenai pemanfaatan beton Bapak, ini untuk beton saya punya data. Untuk pemanfaatan beton, oke, saya nggak bawa datanya Pak, saya yang ada semen ya. Yang ada semen, ya sebetulnya ini kan semen ini salah satu bahan material untuk pembuatan beton ya. Saya tidak punya data, tapi nanti akan saya sampaikan Bapak secara tertulis kepada panitia realnya berapa. Yang di data saya hanya semen, kapasitas terpasang maupun supply demand-nya. Untuk betonnya nanti kami untuk angka akuratnya mohon izin Pak Dudung akan kami sampaikan kebutuhan di 2020 dan kami juga nanti akan prediksi berapa kebutuhan di 2021-nya. Demikian Pak Dudung. Baik, terima kasih Pak Tri. Jadi yang pertama nanti jawabannya adalah akan disesuaikan dulu produknya dengan adanya SNI. Kalau belum ada ya kita buat SNI-nya dulu gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua kebutuhan beton tahun 2020. Kebetulan saya di AP3I Pak. Jadi untuk beton precast saja itu tahun 2019 kemarin kita udah di 42 juta ton Pak. Itu hanya precast Pak. Belum yang ready mix konkrit, kemudian ada beberapa, mungkin lebih dari 42 juta ton. Tapi tepatnya mungkin data akan diberikan oleh Bapak Tri Sasongko. Baik, pertanyaan kalau ini terima kasih kepada Pak Tri Sasongko yang telah menjawab. Saya lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua ini ditujukan kepada Pak Bambang Tridoso yang saya pilih ya. Jadi dari Januarti Jaya Eka Putri, ini nggak nyebutin perusahaannya. Jadi ini pertanyaannya, publikasi dan seminar tentang pemanfaatan GGBS ini di Indonesia belum masif, sehingga banyak praktisi yang belum tahu. Selain itu, dari sisi harga masih relatif belum bisa bersaing dengan semen Portland tanpa GGBFS. Bagaimana hal ini bisa dicari solusinya karena sebetulnya GGBFS bermanfaat untuk meningkatkan keawetan beton terutama dalam menahan serangan sulfat. Itu pertanyaan kepada Pak Bambang yang pertama.
pertanyaan yang kedua, Pak Bambang, saya lanjutkan sekalian, Pak. Ini dari Silakan. Megistra, dari PT Hisan Trading Indonesia. Diajukan oleh Bambang Tridoso, terkait adanya permintaan dari Jepang untuk GGBFS. Apakah bisa kita sebagai trading ekspor sendiri ke Jepang? Karena adanya aturan ekspor larangan terbatas mengenai bahan semen ini. Ini kalau bisa nggak boleh ekspor saja Pak ini Pak. Monggo pertanyaannya dijawab Pak Bambang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dudung. Ya, jadi untuk Bu Januarti Jaya Eka Putri ya, memang betul seperti tadi yang saya jelaskan, Krakatau Semen Indonesia ini kan kita baru komersil di pertengahan 2018 ya. Pertengahan 2018, kemudian kita mengendorse ya, kita setiap tahun dan termasuk seperti acara-acara seperti ini ya, karena ini kan acaranya kan karena pandemi sehingga kita lakukan seperti webinar. Kita tuh biasanya KSI melakukan sosialisasi ya. Setahun itu biasanya kalau nggak salah 2 atau 3 kali ya, mengikuti semacam mengundang customer baik itu konsultan maupun aplikator dan lain-lain lah. Itu kita undang sehingga mereka semua akan tahu lah bahwa sekarang ini di Indonesia itu sudah ada produk GGBFS. Memang ini kita baru berjalan optimalnya baru 1,5 tahun lah ini Bu Junati ya. Ini. Dan kalau tadi menyangkut masalah harga ini sebenarnya mungkin mispersepsi ya. Ini tolong dibedakan. Ini kan kalau harga itu biasanya kalau GGBFS masih jauh di bawah harganya harganya semen ya, Portland semen ya, atau ordinary semen ini. Cuma kalau sudah di mix dengan ordinary semen yang harganya juga lain itu. Jadi kalau murni GGBFS harganya jauh Bu Junati ini ya, jauh. Kemudian yang pertanyaan nomor 2 dari Pak Megistra Mega Akbar ya, ini yang sebagai trading ya ini ya, PT Hisan Trading Indonesia ya. Memang ini sesuai peraturan Kementerian Perdagangan ya, yang nomor 96 ya kalau nggak salah, yang klausul 73 itu menyebutkan bahwa salah satu biji atau ore yang terkait dengan slag ini menjadi larangan. Tapi ada perkecualian ya, ada perkecualian. Jadi salah satunya adalah kalau itu kan terkait dengan SDA ya, sumber daya alam. GGBFS ini murni ini semua mata adalah impor ya, terutama yang komponen utama atau ini biji besinya dan lain-lain itu kan semuanya impor, sehingga itu ada perkecualian ya, sehingga diperbolehkan untuk diekspor ini. Nah, ini kalau trading langsung ke Jepang mungkin ada aturan khusus ya. Kemarin kalau Bapak ikut webinarnya dari Kementerian Perindustrian itu ada persyaratan ya. Jadi Bapak harus ngisi dulu di Sinas ya, itu sehingga ada persyaratannya harus Bapak masukkan itu. Salah satunya adalah apakah nanti Bapak punya manufaktur atau tidak, itu nanti harus dijelaskan juga. Ya. Itu Pak Dudung dari saya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi dengan ada 2 tadi, tentunya ternyata ada juga pertanyaan untuk yang ketiga, Bu Sri ya. Ini kami coba ambil. Yang pertama kepada Ibu Sri Murni Dewi, pertanyaan dari Ibu Januarti Jaya Eka Putri ya. Selain kelebihan GGBFS pada beton, hal yang ingin dihindari dari pemanfaatan material ini adalah workability yang rendah dan susut dan tinggi seiring dengan penambahan slag pada beton. Jika dimanfaatkan pada industri precast yang menggunakan perawatan uap, susut akan semakin signifikan. Apa strategi mengatasi hal ini selain pemanfaatan super plasticization, Bu? Kemudian yang kedua, ada pertanyaan dari Bapak Oha Toha, Balai Pengairan PUPR Bandung.
seberapa baik material GGBFS dijadikan bahan baku semen, maksudnya pengganti semen kali ya, untuk konstruksi beton. Dari segi kuat tekan dan tingkat durabilitas dari beton tersebut. Mungkin itu yang saya sampaikan ke Ibu Sri dulu. Ada 2 pertanyaan. Silakan Bu dijawabnya. Ya, jadi memang kalau untuk precast saat yang kritis itu ketika kita membutuhkan pengerasan awal untuk bisa memindahkan produk precast ini jangan sampai rusak ya, cacat. Tapi itu tentunya tegangan tidak terlalu tinggi, tidak sebesar yang dibutuhkan ketika dia dibebani. Oleh sebab itu ini bisa diperhitungkan ya seberapa besar mutu yang kita perlukan. Ya. Memang pakai steam curing itu risikonya ada susut ya yang cepat. Tetapi kalau kita melakukan steam curing dengan hati-hati ya lebih merata, ini tentunya para praktisi precast ini sudah biasa ya. Ini bisa diatasi. Bisa diatasi. Yang kedua tentang kelebihan GGBFS tadi sudah dikatakan bahwa dia mempunyai panas hidrasi rendah ya, dan lebih awet ya. Lebih awet artinya ketika produksi dia tidak mengeluarkan CO2 yang terlampau besar, ketika dicampur juga tidak mengeluarkan panas yang besar, kemudian dia lebih tahan sulfat karena tidak mengandung C3A, sebab biasanya C3A ini yang bereaksi yang dengan sulfat yang membahayakan, memberikan karat pada tulangan. Dan juga karena adanya CSH kristal yang terletak di bekas-bekas air, tentunya dia lebih padat. Jadi sudah saya katakan juga karena lebih padat, tentunya risiko microcrack-nya juga berkurang, kemudian dia juga tidak mudah diintrusi oleh air laut. Jadi ini kelebihannya tadi sudah dikatakan cukup banyak saya rasa. Baik. Demikian Pak. Baik Ibu, berhubung waktunya yang memang sudah habis Bu. Jadi untuk pertanyaan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta, kemungkinan akan dijawab dari para narasumber, nanti akan dikumpulkan oleh panitia, nanti akan dijawab lewat email yang sudah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu berikan kepada kami ya. Baik, izinkan kami akan memberikan kesimpulan ya. Jadi ya narasumber pertama. Pak. Gimana Pak? Ya. Pak Dudung, sebagai informasi Pak, ini berdasarkan ini perhitungan kita ya, untuk kebutuhan beton ini 30% dari konsumsi semen Pak. Jadi tadi kami ya. Jadi tadi dari paparan kami kan clear berapa kebutuhan semen supply demand-nya, itu 30% ya sebagai beton Pak. Itu tambahan kami. Terima kasih Pak Dudung. Terima kasih Pak Tri sudah menyampaikan. Jadi kebutuhan untuk betonnya 30% dari kebutuhan semen yang ada di Indonesia ya Pak ya. Baik. Ya. Kita beri kesimpulan untuk narasumber pertama. Ini juga karena waktunya juga kami hanya bisa menangkap beberapa. Jadi ada pada masa COVID, sektor jasa konstruksi tetap dibuka. Nah, untuk itu diperlukan semen, dan semen yang diperlukan mengarah ke semen ramah lingkungan ya. Kemudian Kementerian PUPR dalam upaya menurunkan emisi CO2 itu mendorong pemakaian menggunakan produk-produk yang dipakai semen slag ya, yaitu PCC, PPC, dan slag semen sendiri. Yang jadi hal yang utama, walaupun kebutuhan akan semen terjadi tidak seimbang antara kapasitas ya, kapasitas dengan terpakainya, supply demand-nya tidak. Pada tahun 2018 kapasitasnya 109,97. Kemudian untuk kebutuhan demand-nya masih sekitar 69,51 ton. Dan di tahun 2020
diperkirakan kapasitasnya naik jadi 115,97 ton, namun kebutuhannya cuma 73,77. Jadi utilitas daripada semen masih rendah. Ini yang menjadi PR kita bersama untuk segera melaksanakan daripada pembangunan tetap berjalan pada masa COVID ini. Kemudian pada narasumber kedua, saya ada sedikit catatan bahwa material GGBFS produksi tahun 2018 volumenya 75,085 ton, 75.000 ya, 0,85 ton. Kemudian 2019 volumenya 333.337 ton, dan tahun 2020 diperkirakan 440.315 ton. Artinya secara produksi di sini Pak Bambang Tridoso ada kenaikan yang cukup signifikan. Namun di satu sisi ini saat ini masih banyak diekspor. Nah, ini yang pakai orang asing. Namun demikian nggak apa-apa, nanti akan diinformasikan kepada Pak Bambang, akan masuk juga yang lokal diharapkan dengan adanya seminar ini, dengan adanya webinar, dengan adanya sosialisasi, dan dengan adanya nanti SNI mungkin yang dilengkapi, baik itu untuk ready mix maupun yang untuk beton precast ya, yang nanti yang disebutkan oleh Bu Sri tadi dibentuk mungkin akan semakin banyak ya. Sebetulnya saya ada experience untuk ini pada tahun 1995 ketika saya kembali lagi membangun untuk 8 tower waktu itu oleh investor, oleh kontraktornya dari Korea, itu sudah menanyakan tentang slag ini. Tapi Indonesia belum punya. Yang punya baru fly ash. Dan kita menggunakan fly ash. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai penggunaan material fly ash maupun slag, itu sebetulnya itu sudah pernah dilakukan di luar negeri, beberapa bangunan, dan tidak ada masalah. Dan kalau Bapak lihat, sifat daripada fly ash, slag, dan tadi silika film disebutkan oleh Ibu, hampir sama. Jadi mari kita gunakan untuk material limbah ini lebih bermanfaat untuk gedung-gedung kita. Bisa dibuktikan itu gedung Taman Anggrek 8 tower kita pakai fly ash, Pak. Nggak ada masalah sampai sekarang, masih berdiri. Walaupun tanah di bawahnya itu dulu berupa tanah yang sangat-sangat lembek ya. Saya lihat sendiri waktu itu. Kemudian sumber ketiga, kesimpulannya penggunaan GGBFS 20-30% untuk mix design yang sama dengan OPC ya. Untuk pemakaian yang lebih tinggi pada 30-40% itu diperlukan penyesuaian ya, penyesuaian terhadap kebutuhan akan early strength-nya seperti yang dikatakan barusan oleh Ibu Sri. Jadi saat kita untuk early strength misalnya di precast tadi, itu kita perlunya pada saat akhir 28 hari misalnya 40 MPa. Tapi di dalam kebutuhan mungkin 10-12 jam atau 20 jam itu menjadi 20 MPa. Nah, ini bisa dilakukan dengan trial mix, Pak. Dilakukan dengan trial mix. Dan ini saya sudah pernah lakukan juga. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibu Sri benar. Jadi kita harus melakukan trial mix, betul-betul mengetahui apa yang terjadi dari trial mix kita. Yaitu salah satunya tadi disebutkan oleh Bu Sri dengan menaikkan konten semennya ya Bu ya, semen kontennya. Artinya nilainya misalkan kalau kita pakai OPC biasa 340 kilo, kemungkinan dinaikkan jadi 400. Tapi porsinya tetap 30-40%. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan kesimpulannya. Dan dengan telah saya bacakan untuk kesimpulan ini, para narasumber, maka izinkan saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Farah selaku MC kita pada hari ini. Silakan Bu, terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, demikian diskusi yang sangat menarik tentang inovasi beton mutu tinggi dan terus strategis yang berkelanjutan. Dan sebelum kami akhiri, kami mohon kesediaan para narasumber dan juga Bapak moderator untuk berkenan melakukan sesi virtual foto yang akan kami abadikan. Ya, dalam hitungan mundur, Bapak, mungkin maskernya boleh dilepas dulu, Bapak. Ya, dalam hitungan mundur, 3, 2, 1. Sekali lagi ya, Bapak Ibu, hitungan mundur, 3, 2, 1. Pakai tangan yang ini nggak, Mbak? Kenapa, Bapak? Oh, ya. Boleh. Kita sekali lagi ya, Pak ya. 3, 2, 1. Kita bisa. Ya, sekali lagi boleh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dan moderator. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam acara webinar ini. Dan kami sudah mendapatkan nama-nama pemenang, 20 nama pemenang untuk Imani dan Goodie Bag. Berikut adalah 10 nama pemenang Imaninya. Yang pertama adalah Muhammad Fahri, M. Novan Budipe, Faisal Ahmad, Januarti Jaya Eka Putri, Megistra Asep Komarudin, Ahmad Taufik, Sali Mardiana, Budi Ridwan S, dan Oha Toha. Sedangkan 10 pemenang Goodie Bag yang eksklusif adalah Ditya Swirantoye, Aula Atmojo, Jatmiko Prawiro, Yohanes Karuniawan, Kurniawan Ramadan, Ferdian Syahsyam, Herdiana Mutmaina, Imam Nugroho, Bambang Hari Nur Cahyo, dan yang terakhir Febri Alata Simanjunta. Ya, selamat kami ucapkan sekali lagi kepada para pemenang. Panitia akan menghubungi melalui alamat email yang sudah Anda berikan sebelumnya. Dan bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat maupun materi presentasi, berikut adalah tata cara yang dapat Anda lakukan. Yang pertama, scan barcode yang terdapat pada layar Anda. Kedua, lalu isi formulir yang tersedia dengan data diri Anda secara lengkap. Penulisan nama pada e-sertifikat berdasarkan data yang telah Anda submit. E-sertifikat dan materi presentasi akan kami kirimkan melalui email paling lambat 10 hari kerja. Kesalahan penulisan nama dan alamat email di luar tanggung jawab Anda. Jadi pastikan data yang Anda submit sudah benar. Dan terakhir, jangan lupa untuk bergabung dalam pameran dan konferensi digital Indonesia Infrastructure Week, Konstruksi Indonesia dan Beton Indonesia 2020. Pameran digital ini dapat diakses melalui platform Digital Infrastructure Connect mulai tanggal 21 Oktober hingga 3 Desember 2020 mendatang. Daftarkan diri Anda di infrastructureconnect.id untuk mendapatkan aksesnya dan menangkan door prize yang menarik. Dan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di connect@tarsus.co.id. Demikian acara webinar kami kali ini. Sampai jumpa di Infrastruktur Connect Digital Series selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin pamit. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak Tri. Ya, itu. Terima kasih.